Dewan Kabupaten Aceh Tamiang, juga yang saya hormati kepada rekan pers yang telah berhadir di ruangan ini, juga yang saya hormati kepada anggota sekretariat yang ikut membantu terlaksananya pertemuan kami antara Komisi B Aceh Utara dengan Komisi B Kabupaten Aceh Tamiang. Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami karena daerah ini menjadi tujuan kunjungan kerja Komisi B DPRK Aceh Utara untuk menjalin silaturahmi yang lebih erat. Maka kami perkenalkan dulu satu persatu anggota DPRK dari Komisi B di Kabupaten Aceh Tamiang. Baiklah, saya akan memperkenalkan rekan kami dari Komisi B Kabupaten Aceh Tamiang. Pertama, Suharti, Ketua Komisi B, silakan berdiri. Sapa, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini terpilih dari Dapil 3 dan beliau ini dari Partai Gerindra. Kemudian Saudara Irsyadul Akar SSI, Wakil Ketua Komisi B. Beliau ini terpilih dari Dapil 2. Sesuai dengan nama raja bukan sedia, yang pernah memerintah wilayah Tamiang selama 6 tahun dari tahun 1330 sampai 1336. Kabupaten Aceh Tamiang adalah daerah perbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, dapat dilalui melalui jalan darat dengan jarak tempuh sekitar 117 km atau lebih kurang 3 jam perjalanan menuju Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, batas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang adalah terdiri dari sebelah utara berbatas dengan Selat Melaka, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Gayo Luwes, Provinsi Aceh. Sebelah barat berbatas dengan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 2 sekretariat, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK, 14 dinas, 7 badan, 4 kantor, 1 inspektorat, serta 12 kecamatan dengan luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang 1957,02 km persegi. Ini luas Kabupaten Aceh Tamiang keseluruhannya, yang sebagian besar terdiri dari wilayah perkebunan. Yang terhormat Ketua Komisi B dan pada semua anggota Komisi B dan pada semua anggota Komisi B dari Aceh Utara dan juga Komisi dari Aceh ini, dan juga kepada Sekwan, staf dan jajarannya. Yang terhormat kepada pendamping Komisi B dan hadirat yang telah berhadir di ruang yang berbahagia ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak-bapak di sini yang bahwa telah menyambut kami dengan sangat luar biasa, dan insya Allah untuk ke depan mungkin lebih baik lagi. Maka sebelumnya kami ingin perkenalkan diri juga. Yang pertama yang sebelah sini yaitu Dr. Andes Ismail Kamil. Dia berasal dari Partai Aceh, daerah pemilihan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Jamaluddin Jalil atau biasa kami sapa Malin Jamal. Beliau adalah mantan Ketua DPRK Aceh Utara, sekarang juga termasuk dalam anggota Komisi B DPRK Aceh Utara dan merangkap Ketua Badan Kehormatan DPRK Aceh Utara. Selanjutnya Suku Waktian. Beliau berasal dari daerah pemilihan 6 Partai Nasdem. Selanjutnya Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi
Tunku Haji Saiful Nur. Beliau terpilih dari Dapil 1 Partai Gerindra. Dan mungkin yang berikut dari atau yang di belakang yaitu pendamping kami di komisi yaitu Pak Asraria. Dan mungkin ada yang masih ketinggalan di belakang itu ada 2 orang lagi yaitu dari Partai Aceh, dua-duanya dari Partai Aceh. Mungkin saya juga ingin perkenalkan diri yaitu nama saya Fauri, saya berasal dari Sawang, daerah pemilihan 1 Partai Aceh. Mungkin lanjutkan kita mungkin ada pandangan dari langsung saja mungkin dari Muallim Jemaah karena ini adalah senior kami atau orang tua kami di DPRK Jawa Barat. Mungkin silakan Muallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kunjungan kami sudah sampai ke wilayah kami atau ke kabupaten kami. Dan yang cukup gembira atau yang cukup berharga adalah pertemuan saya ini yang tidak semulia ini telah menghormatkan hari ini yang cukup istimewa, dan tidak lupa juga selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Beliau masih jadi ketua, sekarang saya pun jadi dua periode juga, tapi untuk kali ini jadi ketua juga, hanya ketua PKD. Ketua juga hanya ketua PKD. Alhamdulillah masih bercalon. Dan begitu juga kayak kata ketua tadi, kita mungkin bisa bercontoh kepada saudara tadi, beliau fokusnya kepada industri. Tapi sekarang industrinya sudah meninggalkan kami akan beralih fungsi ke depan ini ke perkebunan, pertanian dan perikanan lautan. Inilah untuk mencari ilmu, untuk menggali ilmu kami ke Tamik ini, karena tidak perlu jauh-jauh ke Pulau Jawa. Di samping kita ada yang berhasil, ngapain kita ke Pulau Jawa? Kan begitu. Jangan bersifat rumput tetangga yang paling hijau, kan? Agak masih salah. Dan penghormatan saya juga tidak lupa kepada wakil pimpinan Pak Sawit atau Pak PKS. Berapa kira-kira Pak Usman? Wah, luar biasa. Cuma di sana masih, maka saya bilang tadi masih minim perkebunan, hanya satu PKS. Hanya satu PKS, itu PKS-nya pun peninggalan zaman Belanda. Nah, semua gue tahu, masih kami SMA, PKS itu sudah ada, sampai sekarang belum ada penambahan. Mungkin dari situ kami ada kekurangan, dan kami ingin menanya nanti kawan-kawan dan mempelajari bagaimana bisa di sini mendapat PKS sampai 12. Bagaimana cara hingga PKS-nya bisa jadi 12, sedangkan di sana arealnya memang lebar, tapi perkebunannya baru mulai. Hanya yang lebar adalah perkebunan dari PT yang
hanya belum banyak. Cuma dari masyarakat baru mulai masih dikit yang sawitnya yang udah hasilnya yang minimal, sama banyak sekarang yang baru umur 3 tahun lah, baru di atas buah pasir sedikit atau baru buah pasir. Cuma kalau pertanian perikanan insya Allah di sana lebih meningkat sedikit. Kalau pertanian itu kalau di Aceh Utara udah dikenal semenjak zaman Belanda, karena areal pertanian yang paling lebar adalah di Aceh Utara, Blang Senundun. Mungkin yang udah lama-lama pernah mendengar Blang Senundun itu areal yang paling luas sawah. Itulah lebih kurang. Cuma mungkin saya hanya loncat sedikit, mungkin singkat. Kalau saya lebih panjang nanti istilahnya berdakwah atau berkampanye di kesempatan untuk kawan yang lain tidak mendapat kesempatan, mungkin juga kawan yang lain ada yang perlu lagi nanti ilmu yang harus diserap dari Kabupaten Tening. Saya madai di sini aja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Karena kalau dalam pepatah Aceh, 4 ranuk yang hana merah, 4 penerah yang hana guru bajo, 4 kata hana salah, hana pak awai, hana pak ludo. Ya Pak Risman, apabila nanti yang tidak mengerti bahasa Aceh, tolong dijelaskan pepatah-pepatah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Pak atau langsung ditanggapi atau nanti yang ada di BPK Hizbin, dan juga penghormatan saya tidak tinggal kepada pimpinan komisi ketua kami yang ada di BPK Utara, serta rekan dari anggota komisi B yang pada hari ini kami telah datang ke tempat Bapak, dan dalam rangka kunjungan kami untuk menimba ilmu mungkin di bidang perkebunan yang nantinya mungkin kami akan lebih banyak ingin menanyakan kepada Bapak tentang hal-hal menyangkut dengan perkebunan yang sedang digalakkan di Kabupaten Aceh Tubing ini yang begitu besar sehingga dapat membawa dampak positif kepada penguatan PAD Aceh Tubing. Inilah menjadi satu hal yang cukup menarik yang mungkin hari ini kami harus mempelajarinya. Kami ingin mengatakan kepada Bapak di sini bahwa kami yang di DPRK Aceh Utara ada bermacam partai juga, ada BIA, ada Golkar dan ada D3. Kami pikirlah perbedaan partai tersebutlah satu pelaginya Aceh Utara. Mungkin ada bedanya dengan apa yang ada di Aceh Tubing. Jadi pelaginya Aceh Tubing bukan perbedaan partai hari ini yang harus kita lihat, tetapi kita yang menjamalkan sama rakyat kita sendiri untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Mari kita sama-sama untuk bahu-bahu demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh kita semua seutuhnya nanti. Jadi kita tidak mempermasalahkan itu karena kenapa? Kami sering meminjam kalimat. Mungkin tanggal 9 kita kemarin bersaing Pak, tapi untuk tanggal 10 kita sudah bersanding. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Kami mengharap juga hari ini dengan kedatangan kami di sini dalam rangka kunjungan kami. Sekarang kita lagi bersanding. Kami ingin mendapatkan juga dari apa yang ada di sini untuk kita bawa ke Aceh Utara demi kesejahteraan masyarakat Aceh Utara seutuhnya. Karena depannya seperti Maulid Jamal tadi menyampaikan, yang beliau sendiri artinya incumbent atau orang tua kami yang sudah 2 periode. Tapi kami juga tidak bisa membayangkan yang bahwa di sini juga ternyata masih banyak orang yang incumbent malah udah 3 periode. Artinya banyak yang mesti kita petik di sini. Jadi dengan kesempatan yang berbahagia ini, kami meyakini aja pada kesempatan ini bahwa banyak hal yang akan kami dapati. Karena di sini banyak
orang tua kita yang dulunya sampai 3 periode. Jadi dia sudah banyak makan asam garamnya, sehingga banyak nanti yang akan kami dapati. Mungkin kembali saya mengingatkan yang dulunya Aceh Utara sebagai penyumbang. Ini bapak-bapak ibu mungkin hari ini bisa melihat bahwa Aceh Utara sekarang adalah pengemis. Dulu penyumbang, tapi hari ini bukan menjadi pengemis. Kenapa kita bilang demikian? Semua proyek vital di Aceh Utara yang dulunya begitu besar untuk menambah PLD Aceh Utara, hari ini mereka semua angkat kaki dari Aceh Utara. Malah dari Arun sendiri yang sudah dipasang pipa untuk transportasi gas, terminal gas, yang di sana dikatakan dengan terminal gas yang akan dilakukan di Aceh Utara, ternyata gas yang sisa di Aceh Utara yang mungkin nanti akan dibawa ke Medan. Selebihnya kontrak dengan daerah lain untuk dipasok gas menjadi terminal gas di Aceh Utara, itu pun kita belum tahu banyak seperti apa. Sehingga dengan kekuatan yang maha dahsyat yang terjadi di Aceh Timur ini dengan perkebunan, kami pikir di Aceh Utara kami nggak akan tertinggal juga dengan perkebunan. Cuma caranya saja ini yang mungkin belum tepat, cara menolaknya, cara pengawasan yang kita diberikan, artinya kita hak yang melekat di kita sebagai pengawasan. Mungkin pengawasan ini yang perlu kami tingkatkan dengan kemampuan kami yang terbatas. Makanya kedatangan kami hari ini, kami ingin sekali dari bapak-bapak ibu di sini untuk memberikan satu kekuatan dan satu pemahaman yang bisa kami mengangkat Aceh Utara ke depan mestinya. Mungkin hanya ini dari saya yang dapat saya sampaikan dengan harapan kami kembali untuk mendapat ilmu dari bapak-bapak sehingga bapak terbuka hatinya untuk memberikan kami itu semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja kita persilakan sekali Komisi B berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sama-sama kita panjat bersyukur kehadirat Allah. Lalu kita salam. Mari sama-sama kita sanjung jadikan kemampuan Nabi besar Muhammad SAW. Yang paling utama saya pikirkan banyak kawan-kawan yang kita ceritakan tentang Aceh Utara. Saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada DPRK kami yang telah menerima kami, dan kami ingin belajar banyak di DPRK kami karena di sini keberhasilannya di bidang pertanian itu luar biasa. Kami nggak terbayangkan kok sampai berapa Pak tadi 11 PKS. Kok kami satu itu pun punya dulu, sekarang udah megap-megap. Ini yang penting sekali, mungkin kami dari Komisi D bisa membawa pengalaman ini ke Aceh Utara. Karena di Aceh Utara juga luas area daripada sawit dan lumayan. Kita lihat sore-sore itu banyak yang ke timur juga Aceh Utara. Di situ bukan PKS. Banyak hal lain yang perlu kami belajar. Karena kami dulu terkesima dengan industri, terkesima dengan non migas di sana. Mungkin sekarang mungkin baru terbuka mata yang bahwa migas itu tidak selamanya bisa memakmurkan rakyat Aceh Utara. Mungkin di bidang pertanian mungkin lebih menjanjikan. Saya pikir tidak perlu yang lebar saya utarakan karena memang dari Pak Manajer juga Pak Wakil Ketua tadi sudah mengutarakan. Di sini saya nggak berpanjang lebar. Yang tadi semua sekali saya akan menyampaikan hanya terima kasih kepada Bapak-Bapak di sini. Kami bisa belajar kepada Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ismail Kamil. Mungkin langsung saja kita lanjutkan